Pak Jan Nafri sekeluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga besar diberikan kesehatan insyaallah, amin. Dan juga kemudian kepada seluruh jamaah Al-Hijrah apa ya? Al-Muhajirin ya, Al-Muhajirin Al-Hijrah. Hijrah itu perbuatannya, muhajirin orang nyawa. Ya. Kegiatannya hijrah, muhajirin orangnya, orang yang melakukan hijrah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Terlebih ini adalah bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal masuk tanggal 16 ya. 16. Karena dalam hitungan Hijriah itu terhitung dari maghrib. Begitu masuk sholat maghrib, waktu maghrib tiba sampai maghrib berikutnya, maka hitungannya adalah satu. Berbeda dengan tanggal miladiyah atau yang disebut dengan tanggal Syamsiah. Syamsiah itu terhitung dari 00 nanti malam 00, yaitu detik pertama masuklah tanggal pertama. Maka dalam kesempatan ini tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hari ini dan seterusnya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama-sama di rumah beliau Pak Yan Nafri. Ini salah sebutnya di domba suruh motong kambing. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan niat silaturahmi, tentu ini merupakan acara yang baik ya, acara baik, budaya baik yang perlu untuk kita lestarikan. Karena salah satu budaya dulu zaman Arab Jahiliyah itu budayanya adalah budaya silaturahmi, Pak. Kemudian kedatangan Rasulullah SAW itu tidak menghapuskan mana budaya yang bagus itu kemudian diteruskan, ya gitu. Termasuk juga nama-nama bulan Hijriah, nama-nama bulan mulai dari Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Itu bukan lahir dari Islam, bukan, tapi memang sudah ada sebelumnya. Di kalangan Arab itu sudah menyebut nama-nama itu, tapi mereka punya mana-mana tersendiri gitu ya. Akan tetapi pada saat bulan-bulan itu kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan untuk penanggalan Islam, maka tidak ada larangan sama sekali dan Rasulullah menggunakan itu. Tapi yang jelas di Al-Quran itu disebutkan bahwa kita perputaran bumi ini disebutkan bahwa memang 12 bulan lamanya ya, baik itu kan secara komariyah ataupun secara syamsiyah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hadir adalah dalam rangka silaturahmi. Ini niat baik, budaya yang juga disanjung-sanjung, disebut-sebut oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, maka perbanyaklah menyambung silaturahmi. Sebaliknya, kalau ingin merasakan panasnya api neraka, maka putuskanlah silaturahmi. Saya tidak nyuruh, Pak. Saya tidak nyuruh, tapi begitulah kalimatnya. Jadi kalimatnya itu seperti itu. Siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia tidak mencium bau surga. Dia telah membuka pintu neraka untuk dirinya sendiri. Walaupun dalam pemahaman silaturahmi itu sendiri, istilah silaturahmi itu adalah menyambung yang ada hubungannya dengan rahim, yaitu kakak, adik, beradik, ayah, anak dengan ayah, ayah dengan anak, ibu dengan anak, adik beradik, kandung dan lain sebagainya. Maka sekali ini diikat oleh ikatan cinta kasih yang tidak akan pernah bisa diputus oleh siapapun. Yang boleh memutus itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu mencoba untuk memutuskan silaturahmi, berarti dia sudah mengambil pekerjaan Allah. Sudah melampaui enggak kira-kira? Melampaui. Makanya hukuman bagi orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi adalah neraka. Ini menunjukkan bahwa memang
di dalam Islam itu memang kebersamaan, persatuan, ya, itu sangat diperhatikan Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah menyangkut hubungan dengan sesama rahim, dengan sesama keluarga, gitu ya. Karena bagaimanapun juga namanya keluarga itu tidak ada mantan, tidak ada namanya mantan anak, tidak ada namanya mantan ayah, tidak ada mantan ibu, mantan anak, tidak ada mantan saudara, tidak ada. Kenapa? Karena dilahirkan oleh rahim yang sama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian sehubungan dengan pertemuan kita pada malam hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu tamu besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak protokol tadi Pak ya, itu tamu besar yang memberikan keuntungan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan keberkahan, semuanya lah. Untuk siapa? Untuk kita manusia ini. Kalau tamu itu memberikan kebaikan kepada kita, maka sudah sewajarnya kan, seandainya kita menyambutnya, mempersiapkannya dengan baik. Benar gak kira Pak? Bu? Benar gitu ya? Contoh, misalkan kayak gini lah. Pak Presiden mau datang ke Pandau Jaya, kan gitu. Kan tamu nih, tamu besar kan. Pak RW, Pak RT mengumumkan kepada seluruh warga semuanya, seminggu lagi Pak Presiden akan turun di Pandau Jaya. Kira-kira apa yang dilakukan? Masyarakat itu antusias seluruhnya, baik yang masuk dalam kepanitiaan ataupun yang tidak masuk dalam kepanitiaan, semuanya antusias untuk melakukan apa kira-kira yang menurut Pak Presiden itu senang atau yang disenangi oleh Pak Presiden. Setidaknya di rumah-rumah kita itu dihiasi, ditata dengan rapi. Apalagi kalau diberitakan misalnya nanti Presiden akan masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam rumah penduduk misalkan, pasti semuanya akan dipersiapkan. Benar nggak kira-kira? Padahal kehadiran Pak Presiden belum tahu memberikan apa-apa kepada kita, benar nggak? Sekedar untuk nengok aja gitu kan. Tapi luar biasa terusnya. Masyarakat itu berbondong-bondong, berbagai macam dilakukan. Gitu. Apalagi ini Ramadan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya diberikan. Dan Ramadan itu punya keistimewaan sangat luar biasa. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa kita mesti harus menyambut bulan suci Ramadan? Kenapa kita mesti menyambut, mempersiapkan bulan suci Ramadan ini? Kenapa? Jawabannya adalah karena Ramadan itu memberikan kebaikan kepada kita. Benar nggak kira-kira? Banyak sekali jajanan-jajanan, oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan itu kenapa? Gitu. Satu diantaranya adalah puasa. Itu jajanan oleh-oleh dari Ramadan. Puasa ini Pak. Dan puasa ini diperintahkan kepada tidak semua orang, tetapi hanya orang-orang yang tertentu. Siapa? Panggilannya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua yang merasa beriman, baik yang imannya lemah ataupun yang imannya kuat. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Yang tak beriman tentu tidak hai kan? Benar ya? Yang tak beriman tidak hai. Jadi hanya untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena panggilan ini untuk orang-orang yang beriman, saya analogikan begini Pak. Misalkan di Masjid Al-Muhajirin diumumkan oleh seluruh, oleh pengurus diumumkan
kepada seluruh jamaah Masjid Muhajirin bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan perhelatan perlombaan. Siapa yang akan mendapat kemenangan di dalamnya, maka dia akan memperoleh hadiah yang sangat besar. Misalkan mobil BMW misalkan, besar. Ya. Kita yakin, seyakin-yakinnya semuanya akan merasa bahwa dirinya adalah bagian daripada jamaah Masjid Muhajirin. Benar nggak kira-kira? Atau bahkan orang yang nggak pernah sholat ke masjid pun mengaku bahwa dirinya sebagai jamaah Masjid Muhajirin. Dan orang yang lewat pun mungkin punya kesempatan untuk mengaku bahwa dirinya bagian daripada jamaah Masjid Muhajirin. Maka dalam hal Ramadan ini, dalam puasa ini, perintah puasa ini, siapapun yang dipanggil sebagai orang yang beriman, dia akan berbondong-bondong dengan senang hati untuk melakukan perintah puasa itu. Bapak hadirin yang bukan Allah Subhanahu. Hanya saja sayangnya ketika satu perintah bersamaan dengan panggilan keimanan ini menuntut keimanan, Pak. Maka wajar ya, ketika ada seruan berpuasa itu, ada yang merasa bahwa puasa ini ternyata penting, gitu ya. Hadirnya Ramadan itu didambakan, kehadirannya disyukuri, gitu kan. Ada juga yang merasa begitu datang Ramadan ini, Ramadan puasa baru kemarin lah puasa, ini lagi belum puasa, gitu kan. Ada lagi gitu kan. Tak bisa lah ngongkong lagi, gitu. Tak bisa makan siang lagi, kerokok tak bisa lagi, gitu ya. Merasa sedih, merasa terkadang ada yang dirugikan dari hadirnya bulan suci Ramadan. Nah itu menuntut keimanan. Ada yang memang kehadiran Ramadan itu memang orang itu hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar untuk tahu saja begitu kan. Sama lah begini Pak, misalkan gini, ada presiden datang, presiden lagi gitu kan. Iya, saya dengarkan presiden mau 3 periode ya. jadi datang presiden, sama ketika presiden itu datang, orang itu respon pada diri seseorang itu juga macam-macam. Ada yang presiden ini, saya kepengen ya presiden ini dan sebagainya kan. Tapi ada yang sekedar ingin tahu mana sih presiden yang katanya mau 3 periode gitu. Ya ini sekedar aja Pak. Jangan dimasukkan dalam hati. Takutnya nanti ada pendukung-pendukungnya juga sih. Ya, sekedarin aja Pak. Sekedar omongan aja lah ya. Jadi seperti itu. Maka jadi ketika dipanggil orang yang beriman, maka tuntutannya, ujiannya juga keimanan. Gitu ya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita mesti menyambut bulan Ramadan? Sebab di sana ada janji Allah, yaitu apa? Siapa yang melakukan bulan Ramadan, kemudian siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, maka jaminannya itu adalah apa? Ghufira lahu min, ampuni segala dosa-dosa. Kita semuanya adalah makhluk yang namanya manusia yang tidak terlepas daripada dosa. Tak ada kita yang manusia suci, gak ada. Kalau ada hari ini yang mengatakan, Pak saya nggak pernah berdosa Pak. Kalau ada orang yang mengatakan itu hari ini, maka pada saat itulah dia telah melakukan dosa. Jadi artinya memang anak keturunan Adam ini memang manusia yang tidak punya kekuatan untuk menahan dosa. Tetapi kita sebagai hamba Allah, sebagai anak turunan Adam ini berusaha untuk menjauhi dosa-dosa itu. Sekuat apapun dosa yang kita lakukan. Orang di mana-mana kan dosa ya Pak. Di dalam rumah ada dosa, di luar rumah juga ada dosa gitu kan. Coba bayangkan hari ini, misalkan kita di dalam rumah saja lah, begitu buka televisi isinya dosa. Ngumpul-ngumpul kita isinya orang gosip di situ. Sinetron mana yang ada yang mendidik? Sinetron enggak, isinya cuma dosa. Yang kadang itu tidak kita sadari satu dosa. Bahkan terkadang kita lalai, tidak sadar kalau kita lalai.
asik di depan televisi menonton sinetron, azan dikumandangkan, tenang aja tuh. Lebih penasaran dengan TV-nya, dengan sinetronnya daripada dengan panggilan azan. Nah, kayak gitu. Di rumah saja sudah banyak dosa. Apalagi keluar rumah gitu. Bapak hadirin yang Allah SWT. Nah, jadi dengan penghapusan dosa itulah kemudian ini kesempatan, momen terindah buat kita, momen terbaik untuk kita sebagai seorang orang yang beriman ini untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Maka ketika seseorang itu melakukan puasa, melakukan Ramadan, melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam Ramadan itu, mulai dari hal yang wajib sampai hal-hal yang sunnah, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, suci, bersih, tanpa dosa. Pada saat itu kemudian kita ditakdirkan oleh Allah mati, maka insya Allah mati kita adalah mati yang baik, mati dalam keadaan suci. Bapak hadirin yang bukan Allah SWT. Kemudian di dalam Ramadan itu juga ada janji Allah melipat gandakan nilai pahala dari setiap amal ibadah. Membaca Al-Quran aja katanya berapa? Kalau di luar dari bulan Ramadan itu mendapatkan 10 pahala, benar kan? Di dalam bulan Ramadan itu akan diberikan balasan 10 sampai 700 dan bahkan sampai tidak terhingga. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang nggak? Di bulan Ramadan kita membaca alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf kali 10 300. 30. 30 kali 700 sudah berapa? 2100 ya Pak. Lumayan, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya Pak, nggak ada tuh kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu yang membaca Al-Quran itu cuma 3 huruf. Alif lam mim. Alhamdulillah sudah dapat 300. Kalau nggak dapat 2100 gitu, nggak ada tuh.